Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam Bidayatul Mujtahid yang merupakan kitab yang berisi tentang fiqhul khilaf, ya, fikih perbedaan pendapat, sehingga diharapkan dengan kita mempelajari Bidayatul Mujtahid ini kita mengetahui apa saja yang disepakati oleh para ulama dan apa yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ya, tentu perbedaan pendapat itu terjadi pada hal-hal yang zonni, ya, pada hal-hal yang zonni, bukan qat'i. Ya, kalau dalam hal qat'i mereka tidak mungkin berbeda pendapat. Ya, karena bukan wilayah ijtihad. Ya, kalau sudah qat'i, ya, baik secara wurud ataupun secara dilalah. Ya, secara wurud artinya secara riwayat. Ya, secara wurud, secara riwayat mutawatir misalnya qat'i, itu menjadi qat'i, ya. Kalau misalnya Al-Qur'an tentu secara wurud dia adalah qat'i karena diriwayatkan secara mutawatir. Ya, karena kalau yang tidak diriwayatkan secara mutawatir itu bukan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir oleh banyak orang di setiap tabaqatnya. Ya. Begitu juga hadis-hadis mutawatir, ya. Ataupun secara dilalahnya, secara dilalah jelas, sharihul dilalah. Ya, karena dalam dilalah itu ada dua, ada sharihul dilalah, ada khafiyul dilalah. Sharihul dilalah adalah yang jelas, tidak berkemungkinan makna lain. Ya, sedangkan yang khafiyul dilalah, dilalahnya tidak jelas nanti. Dalam khafiyul dilalah itulah yang zonni, yang memungkinkan perbedaan pendapat. Ya, misalnya dalam mengusap kepala yang sudah kita bahas, ya, mashur ra'si. Ya, tentu yang sharihud dilalah, ya, bahwa jelas di Al-Qur'an dikatakan wamsahu biru'usikum, itu perintah. Itu jelas mengandung memberikan petunjuk yang jelas, dilalah yang jelas, ya, wajibnya mengusap kepala karena di Al-Qur'an sudah jelas wamsahu itu perintah, amr. Ya. Gitu. Al-aslu fil amri lil wujubi, menunjukkan kepada wajib, sehingga para ulama bersepakat, tidak mungkin berbeda pendapat. Ittafaqal ulama, para ulama berbeda pendapat. Para ulama bersepakat. Ya. Nah, adapun pada hal-hal yang zonni seperti perbedaan pendapatnya adalah terjadi pada apakah mengusap kepala itu sebagian atau seluruhnya. Nah, itu zonni. Itu sesuatu yang zonni, yang bisa menimbulkan perbedaan, ya, dari pemahaman huruf ba, wamsahu biru'usikum. Ya, nah dalam perbedaan pendapat yang memungkinkan para ulama berbeda pendapat, ya, dengan thariqul istinbat masing-masing, ya, cara menyimpulkan dari masing-masing ulama itu, ya, tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang bid'ah. Ya, nah ini kita harus belajar kembali tentang bid'ah itu bagaimana. Ya, jangan sampai kita mudah mengatakan bid'ah. Bid'ah itu tidak dikatakan pada hal-hal yang para ulama menjadi ikhtilaf. Ya, kalau mengusap kepala ada yang ulama yang memahaminya sebagian, ada yang memahaminya seluruhnya. Ya, jangan kemudian kita katakan misalnya kita mengambil pendapat yang seluruhnya, lalu kita katakan orang yang mengusap sebagian sebagai bid'ah. Berarti kalau kita mengatakan bid'ah, berarti kita membid'ahkan Imam Syafi'i. Ya, membid'ahkan Imam Syafi'i, membid'ahkan para ulama sebagian pengikut Malik, Abu Hanifah, ya, yang berpendapat bahwa mengusap kepala itu sebagian. Jadi jangan mudah mengatakan bid'ah.
Nah, ini kesalahan kita. Ya, padahal kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya, kalau kita menyesatkan Imam Syafi'i, ya, banyak ilmu yang sampai kepada kita melalui Imam Syafi'i. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu, ya. Jadi makanya dengan mempelajari fiqhul khilaf ini, ya, di Bidayatul Mujtahid ini, supaya kita lebih membuka diri, jangan sampai kita salah di dalam mempelajari ya ilmu fikih ini. Ya, walaupun kita dituntut untuk memilih, ya, dari pendapat-pendapat para ulama, ya kita berusaha untuk memilih, walaupun kita bukan sebagai mujtahid, ya, tapi sebagai orang yang belajar, ya, sebagai pelajar, maka dia punya bagian ijtihad dalam hal memilih pendapat mana yang mau dikuatkan, memilih yang rajih, ya, pendapat mana yang rajih. Karena melakukan sesuatu yang rajih menurut kita, setelah kita berusaha untuk mencarinya, maka itu wajib, ya, gitu, memilih pendapat yang rajih. Jadi seperti itu pemahaman secara secara globalnya, gitu ya. Nah, sedangkan dari pendapat yang berbeda itu, ya, dari mengusap kepala, apakah sebagian atau seluruhnya, ya. Nah, maka kita berusaha, kalau yang seluruhnya itu kan pendapat Imam Malik, ya, mazhab Malik mengatakan bahwa mengusap kepala itu seluruhnya, ya. Tentu di sini dijelaskan alasannya. Ya, di sini dijelaskan perbedaannya itu adalah memahami huruf ba. Apakah ba itu zaidah, ya, ataukah li tab'id, ya. Tapi sebenarnya asal menurut Sibawayh, ya, menurut Imam Sibawayh ahli nahwu, bahwa huruf ba itu secara asal lil ilsaq, ya, lil ilsaq, untuk menempel, ya, ba itu. Jadi wa masahu bi rusukum, ketika mengusap itu maka dia menempel, lil ilsaq, sehingga bisa kita pahami atau bisa kita ambil yang pendapat yang kuat, ya, adalah mengusap kepala secara keseluruhan, gitu. Itu menurut rajih menurut kita. Kalau misalnya nanti ada orang yang menguatkan pendapat sebagian, silakan, mereka punya dalil, ya, gitu. Itu perbedaan pendapat dalam masalah fikih pasti terjadi. Tidak mungkin orang dalam masalah fikih itu disamakan semua, nggak mungkin. Ya, makanya ada mazhab itu kan mereka ada perbedaan dalam masalah fikih, gitu, ya. Jadi kita harus tahu dulu akar masalahnya. Jangan sampai ketika kita melarang orang untuk fanatik, ya, sedangkan kita juga malah menjadi fanatik. Ya, kita melarang orang untuk taklid, sedangkan kita juga taklid. Taklid terhadap persis, taklid terhadap yang kita pelajari dari guru kita. Ya sama aja. Apa bedanya? Ya kan? Ya. Nah, maka di Al-Hidayah misalnya Ustaz Aceng menguatkan pendapat yang mengusap kepala itu secara keseluruhan. Ya, misalnya beliau mengemukakan tentang cara, dari segi caranya saja itu menunjukkan mengusap kepala secara keseluruhan. Masara sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbaro. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan, ya, ditarik ke belakang, ditarik lagi ke depan, dikembalikan. Ya, itu cara. Dari segi cara, berarti menunjukkan itu seluruhnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam mengusap kepala. Nah, di sini dikemukakan Sa'altu Ishaq bin Isa Malikan. Bertanya kepada Malik. Tentu ketika yang dikemukakan adalah pendapat Imam Malik, ya pasti seluruhnya. Karena di sini juga dikatakan bahwa Imam Malik itu berpendapat seluruhnya, ya, gitu. Maka di sini Ustaz Aceng mengemukakan, ya, pendapat Imam Malik untuk menguatkan
pendapat yang dipilih, yaitu pendapat keseluruhan. Gitu ya, wajar kalau misalnya Syekh Aceh menguatkan yang sebagian, tentu akan mengutip pendapat ulama yang lain. Ya kan? Sa'atu Ishaq bin Isa, yaitu Ishaq bin Isa malikan kepada Malik, anir rajuli yamsahu rasahu fi wudu'ihi ayuji'uhu dzalika, mengusap kepalanya dalam wudunya, apakah itu cukup baginya? Faqala hadatsani Umar bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaidin qala masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'ihi min nasyatihi ila qafahu summa radda yadayhi ila nasyatihi fa masaha ra'sahu kullahu. Ya, mengusap kepala seluruhnya, itu di Fathul Bari. Ya. Jadi itu Nah, ini sama riwayat-riwayat yang mengemukakan tentang cara yang dilakukan oleh Nabi. Ya, cuman kan kalau yang dilakukan atau fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sudah pasti menunjukkan wajib? Ya. Kita kan sudah menjelaskan sebelumnya di Muqaddimah ini, ya, Bidayatul Mujtahid, bahwa hukum yang sampai kepada kita itu melalui 1 fi'lun, ya qaulun, lafzun atau qaulun, 2 fi'lun, 3 iqrarun. Ya, kalau qaulun bisa menunjukkan hukum apa? Semua hukum. Kalau qaulun bisa menunjukkan semua hukum, bisa wajib, mandub, muharram atau haram, makruh, mubah. 5 itu bisa dari qaulun, dari perkataan langsung Nabi. Rasul melarang, Rasul memerintah, itu bisa menunjukkan wajib, bisa menunjukkan sunat, bisa menunjukkan 5 hukum taklifi tadi. Ya, kalau fi'lun menunjukkan apa? Yang dilakukan oleh Nabi. Apakah ada yang menunjukkan wajib? Baca lagi di muqaddimahnya. Kalau di muqaddimah disebutkan fi'lun, perbuatan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu buat kita menunjukkan apa? Tidak disebutkan menunjukkan wajib. Dia hanya menunjukkan sunnah atau mubah. Ya, tidak menunjukkan wajib. Di dalam muqaddimah ini, walaupun nanti ada berbeda pendapat juga di para ulama usul, ya, apakah menunjukkan wajib atau tidak perbuatan Nabi itu. Ya. Seperti itu. Kalau ikrar kan hanya menunjukkan 1 hukum, yaitu mubah. Ikrar tidak mungkin Rasul menyetujui suatu perbuatan lalu itu menjadi wajib, tidak. Dia hanya menunjukkan 1 hukum saja, itu mubah. Ya, menunjukkan 1 hukum, yaitu mubah. Nah, itu muqaddimahnya diulang lagi berarti. Ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Sampai di sini ada ditanyakan dulu sebelum kita masuk tentang masalah tadi yang saya kemukakan tadi. Supaya lebih jelas. Kita supaya tidak fanatik terhadap kan mujtahid itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Apa saja yang sedih? Nah, itu nanti pembahasan dalam fikih. Tingkatannya ada yang paling tinggi tingkatan mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu dia buka Quran, buka hadis, menyimpulkan sendiri, itu mujtahid mutlak. Dia tidak bersandar kepada misalnya ulama tafsir, dia sudah tahu tafsirnya. Dia tidak bersandar kepada ulama hadis, dia sudah tahu tentang kedudukan hadis itu, maknanya dan sebagainya. Itu mujtahid mutlak. Tidak bersandar kepada ulama lain. Nah, mujtahid mutlak itu ya Imam Syafi'i, para ulama mazhab itu semua mujtahid mutlak. Ya. Gitu, mereka secara mandiri mengeluarkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat secara mandiri. Ya, ada nanti mujtahid di dalam mazhab, ya, menguasai mazhab itu dia mengikuti usul dari mazhab tersebut, ya, lalu nanti membangun puru-purunya atau fikih, pemahaman fikihnya dari usul mazhab itu, walaupun nanti dalam purunya juga ada berbeda. Ada berbeda dengan imam mazhabnya, gitu. Itu tingkatan-tingkatan.
Nanti adalah pembahasannya secara khusus ya, tentang masalah mujtahid ya. Dan para ulama sebenarnya mengistilahkan selain mujtahid adalah muqallid. Ya, taklid ini istilah. Istilah muqallid itu orang yang dia tidak tahu dalil. Ya, dia tidak tahu dalil ketika suatu permasalahan, maka dia bertanya kepada orang yang tahu ilmunya dan dia mengikuti orang yang alim tersebut. Itu muqallid namanya, itu taklid. Ya. Taklid itu tidak tercela bagi orang yang memang awam. Apakah kita kemudian memaksa orang yang awam itu dia harus tahu dalilnya apanya? Tidak. Ya, maka dia mengikuti orang yang alim. Ya, gitu. Nah, tetapi juga orang awam juga dia harus memilih mana orang alim yang memang ilmunya bisa dipercaya. Dia harus memilih. Nah, dalam memilih itu juga sebenarnya bagian dari ijtihad. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ya ma min ahadin illa walahu hazun fil ijtihadi wa hazun fit taqlid. Ya, menurut Imam Ibnu Taimiyah bahwa tidaklah seseorang itu kecuali dia memiliki bagian untuk ijtihad, bagian untuk taklid. Ya, nantilah pembahasan secara lebih mendalamnya tentang masalah ijtihad dan taklid. Seperti itu. Ya, kemudian yang masalah berikutnya ya al-mas'alatus sabi'ah minal a'dadi, permasalahan yang ketujuh minal a'dad. Dari apa a'dad artinya? Bilangan. Siapa yang baca sekarang? Padahal yang wajib. Oh, yang wajib mentaharatil a'dha'i, dari membersihkan anggota magsulati anggota yang dicuci. Dua maratan ila sebagai itu satu kali apabila sempurna. Wa annal isnaini wa salata wa salah wa annal isnaini wa innal isnaini wa salasa mandubun ilaihima. Dan yang kedua dan yang ketiganya sunnah. Bukan yang kedua yang ketiga, dan dua kali dan tiga kali. Dan dua kali dan tiga kali sunnah pada mencucinya. Pada keduanya maksudnya pada yang dua kali dan yang tiga kali. Hima itu kembali ke dua kali dan tiga kali. Lima soha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a. Apa itu? Maratan wa tawaddu'a. Lima li di situ li apa? Li di situ li apa? Lil milki lil karena lil ta'lil. Jadi ini menjadi alasan dari pendapat yang sebelumnya. Apa alasan bahwa mencuci anggota badan yang dicuci dalam wudu itu yang wajibnya adalah satu kali. Ya, wajibnya adalah satu kali. Sedangkan dua kali dan tiga kali bilangan dalam mencuci anggota wudu itu mandub hukumnya. Kalau lebih dari satu maksimalnya tiga kali. Apa alasan dalilnya? Lima soha, karena ya ada dalil yang sahih atau hadis yang sahih bahwa Rasulullah berwudu satu kali tawaddoa fi'il madi. Tawaddoa, beliau berwudu maratain dua kali tawaddoa salatan, dan beliau juga berwudu tiga kali. Wali annal amro laisa yaqtadi ilal fi'li maratan, dan karena perintah itu tidak menuntut kecuali maksudnya menuntut kepada wajib ya. Menuntut kecuali
kecuali mengerjakannya satu kali. Akni yang saya maksud al-amrul waridu perintah yang datang ya. fil ghusli dalam mencuci fi ayatil wudu dalam ayat wudu. Ya, jadi yang saya maksud adalah perintah yang datang untuk mencuci dalam ayat wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Itu perintah untuk mencuci. Itu kan tidak disebutkan dalam ayat, Salsa. Ya, tidak disebutkan dalam ayat berapa kali jumlahnya. Sebutkan tidak? Tidak. Ya, maka kalau tidak disebutkan, dia tidak menunjukkan kepada wajib untuk dikerjakannya kecuali sekali. Karena kalau orang melakukan dengan sekali-sekali, apakah itu dikatakan sebagai mencuci wajah? Sudah bisa dikatakan belum? Sudah sekali. Walaupun sekali, dia sudah dikatakan mengerjakan perintah itu, betul tidak? Ya, gitu. Misalnya ya seperti itu. Jadi contohnya apa? Contoh lainnya. Misalnya disuruh untuk coba minum air, gitu kan? Minum air. Ketika dia meminum satu kali tegukan, apakah dia sudah melaksanakan perintah? Sudah. Ya, gitu 2 kali, 3 kali sama aja. Walaupun sekali dia sudah. Nah, apalagi Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah berwudu sekali-sekali, pernah ya 1 kali sekali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali gitu. Nah, maka dengan seperti itu jelas bahwa yang wajib itu sekali, sedangkan 2 kali dan 3 kali itu hukumnya mandub ya gitu, atau sunnah gitu ya. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat wahtalafu jadi perbedaan pendapat dalam mengulangi atau pengulangan mencuci kepala. Bukan mencuci, masih mengusap kepala. Hal huwa fadilatu am laisa fi takririhi fadilatun. Apa itu termasuk keutamaan atau bukan keutamaan dalam pengulangannya? Mengulanginya. Artinya mengulangi itu kalau diulangi berarti 2 kali atau 3 kali. Nah, ini berbeda pendapat juga mengusap kepala itu, jumlah mengusap kepala. Apakah sekali, apakah tidak boleh diulangi? Kalau tidak boleh diulangi berarti 1 kali. Ya, boleh mengulanginya, bahkan itu fadilah, keutamaan. Berarti kalau boleh mengulangi berarti 2 kali atau 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya, karena yang Rasul lakukan hanya 3 kali. Kalau di luar ada lebih dari 3 kali sampai 4 5 kali itu udah berlebihan di dalam berwudu. Ya, berlebihan israf fil wudu. Kemudian apa saja para ulama pada Syafi'i ila annahu man tawaddo'a talatan, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya orang yang berwudu 3 kali yang sahur mengusap kepalanya Aidan alasan juga harus mengusap kepalanya juga 3 kali. Barang siapa yang berwudu 3 kali maka mengusap kepalanya juga harus 3 kali. Wa aksarul fuqaha dan kebanyakan. Wa aksaru fi'il atau isim? Isim. Wa aksarul fuqaha jadi mudhof ilaih. Wa aksarul fuqaha dan kebanyakan dari para fuqaha ahli fikih yarawna berpendapat annal masha bahwasanya mengusap la fadilata fi takriri, tidak ada keutamaan dalam pengulangannya. Nah, jadi ini perbedaan pendapatnya terjadi antara Imam Syafi'i dengan yang lain. Yang kebanyakan fiqh berarti jumhur ya, jumhur para ahli fikih. Ini perbedaannya dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berpandangan bahwa
kan hadis yang tadi secara umum Rasul itu tawadua marotan. Kan umum kan? Berarti kalau dikatakan berwudu berarti terjadi di setiap semua anggota wudu. Tidak ada diususkan kecuali mengusap kepala sekali-sekali. Dalam hadis itu tidak diususkan. Makanya Imam Syafi'i dengan memahami hadis ini secara umum termasuk juga mengusap kepala. Ya, termasuk juga mengusap kepala boleh diulang. Sedangkan jumhur ulama justru berpandangan tidak ada keutamaan dalam mengulangi mengusap kepala. Nah, kita lihat sebab dari perbedaan pendapat mereka seperti apa. Wasababu ikhtilafihim, dan sebab dari perbedaan mereka dalam hal itu ikhtilafuhum fi qabuli ziyadah, dalam menerima ziyadatil waridati yang datang fil haditsil wahidi, dalam hadis yang satu, apabila yang datang min toriki dari jalan wahidin, jalan yang satu, walam yarohal aksaru, dan kebanyakan tidak menyewayatkannya, dan walam yaroh tidak memandangnya, dan kebanyakan tidak memandangnya. Wadalika, dan hal itu anna aksaro ada anna aksarul ahadithi, bahwasanya kebanyakan hadis-hadis alati yang diriwayatkan diriwayatkan fiha padanya annahu tawaddu'a salatan, bahwasanya Nabi berwudu tiga kali min hadis dari Utsman dan yang lainnya. Lam yunqal fiha, tidak dinukil atau tidak diriwayatkan fiha padanya illa kecuali annahu mashu wahidatun faqat, anahu masaha wahidatan faqat, bahwasanya mengusap satu kali saja, mengusap kepala itu satu kali saja. Wa fi ba'di riwayatin, dan dari sebagian riwayat dari Utsman fi sifati wudu'ihi, dalam sifat wudunya, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah SAW masuk birosihi, masaha birosihi salasan, beliau mengusap kepalanya 3 kali. Wa'adu ada Syafi'i wujuba Imam Syafi'i ada menolak kewajiban qabuli, menerima wajibnya menerima hadis ziyadah, dalam tambahan ini bizohiri umumi, dengan yang zohir, yang nampak, yang zohiri umumi maruwiya anahu, dengan yang nampak keumuman maruwiya yang diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, dari bahwasanya Rasulullah SAW tawaddoa berwudu marotan wa marotain satu kali dan dua kali dan tiga kali. Wadalika, dan hal itu anal mafhuma yang dipahami, mafhum yang ini istilah mafhumnya wadalika min umumi hadzal lafzi, dari mafhumnya min umumi hadzal lafzi, dari keumuman lafaz ini. Wa in kana walaupun min lafzi sahabi lafaz dari sahabat, wa hamalahu ala sa'ili a'dha'il wudu, menunjukkan dia membawanya, mengarahkannya ala sa'ili, kepada seluruh a'dha'il wudu'i, anggota wudu. Illa kecuali anna hadhihi ziyadah, tambahan ini laisa fi sahihain, bukan di dalam riwayat sahihain. Dua sahih yaitu apa? Bukhari dan Muslim.
Fa in sohat kalau dia itu sahih. Fa in sohat yajibul masyiru ilaiha, jika sahih kewajiban wajib kembali kepadanya, merujuk kepadanya maksudnya. Wajib merujuk kepadanya. Lianna man sakata, karena orang yang diam an syai'in dari sesuatu laisa huwa bihujjati ala mithlihi, tidak ada hujah, tidak menjadi hujah ala mithlihi dalam terhadap orang yang penyebutannya, orang yang menyebutkannya, terhadap orang ala mithlihi ala man dzakarahu orang yang bagi orang yang menyebutkannya. Ya, jadi ini dijelaskan tentang bagaimana alasan Imam Syafi'i ya di dalam mengambil pendapatnya. Dia melihat bahwa tambahan hadis ini berarti bukan Imam Syafi'i tidak tahu hadis yang mengatakan wa masa bi ra'si wahidatan. Kan ada itu di Bulughul Maram ya dari Ali, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya satu kali. Ya, beliau tidak menerima ini tambahan karena ini hadis ini tambahan. Sedangkan kalau dalam riwayat Utsman ya yang kalau kalian baca di Bulughul Maram tuh yang bab kitu wudu itu hadis yang keberapa? Yang kedua ya setelah siwak. Ya, itu dijelaskan tentang cara wudu Nabi yang diriwayatkan dari siapa? Dari Utsman ya. Utsman dari siapa itu? Dari pembantunya ya. Bukan yang dari Hamron atau siapa namanya itu? Dari Utsman. Nah, itu kan dijelaskan secara keseluruhan. Ya, dan itu tidak disebutkan tentang kepala wa ma sabirosi, tidak disebutkan jumlahnya. Ya, ditambah dengan hadis yang tadi bahwa Rasul berwudu satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, karena tambahan wa ma sabirosihi itu diriwayatkan dari satu jalur, di sini dikatakan min tariqin wahid walam yarohal aksar, kebanyakan tidak meriwayatkannya, tidak memandang tambahan ini. Jadi dia hanya satu jalur periwayatannya itu. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i tidak menerima tambahan ini. Ya, dan dia berpegang kepada keumuman lafaz yang tadi. Keumuman lafaz Rasul wa masa tawadoa marotain salasan itu kan umum dalam semua wudu, tawadoa berwudu, maka termasuk juga mengusap kepala. Ya, maka Imam Syafi'i berpendapat berarti masuk mengusap kepala pun sama. Bisa satu kali, dua kali, tiga kali, gitu ya. Apalagi tambahannya itu tidak berada dalam dua sahih. Ya, kitab Sahihain. Ya, walaupun min umum min lafzi, walaupun keumuman lafaz itu disampaikan dari lafaz sahabat. Ya, artinya yang mengatakan tawadu'a marotain itu yang mengatakan lafaz itu siapa? Sahabat, bukan Nabi langsung. Ini termasuknya sunnah apa? Fi'liyah. Jadi para sahabat melihat yang dilakukan Nabi, sahabat menyampaikan itu fi'liyah. Bukan Nabi langsung yang ngomong tawadu'u marotain, bukan. Tapi dari lafaz sahabat, karena sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini sunnah fi'liyah, bukan qauliyah. Ya, walaupun dari lafaz sahabat, dia berlaku untuk semua anggota wudu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Ya, gitu. Karena orang yang diam, maksudnya diam tidak menyebutkan pembatasan jumlah, artinya kan secara umum diam tidak menyebutkan pembatasan jumlah itu tidak menjadi hujah bagi orang yang menyebutkan. Ya, bagi orang yang menyebutkan jumlahnya. Ya, kita lihat pendapat yang lain para ulama, kebanyakan ulama, wa aksarul ulama'i tajdida. Ada titiknya itu. Nah, itu makanya kita perbaiki dari kitab tulisan yang salah. Tajdida ada jim, ada titik. Tajdidal ma'i limas hiroksi biasan ala sa'ir
bahwasanya para ulama kebanyakan para ulama awiyada mengadakan tajdid mengulangi, memperbaharui, artinya mengulangi maksudnya. Mengulangi tajdid dalam arti masih ingin jadi mengurangi Aujaba. Iya, membarukan air, maksudnya ya mengulangi. Lima sirosi, mengusap kepala. Kiasan adalah kias alas ini adoi babis atas seluruh anggota wudu. Kias bagi seluruh anggota wudu. Waruya an Ibnil Majisun. Ya, dari Ibnu Majisun. Yang diriwayatkan dari Ibnu Majisun annahu qol, bahwasanya dia berkata idza nafadal ma'u masharasihi bibalali lihyatihi. Balal itu basah, mablul dengan basah, dengan yang basah dari lihyatihi, dari jenggotnya. Wa ikhtiyarun Ibnu Habib, itu adalah pilihan, merupakan pilihan dari Ibnu Habib wa Malik wa Syafi'i. Dari pilihan Ibnu Habib, pilihan pendapat maksudnya. Pendapat Ibnu Habib wa Malik wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Dan ini dijelaskan ya. Jadi kebanyakan para ulama mewajibkan, maksudnya kebanyakan ulama yang mewajibkan mengulangi atau memperbaharui mengusap kepala itu dikiaskan. Nah, jadi di sini jelas bahwa tambahan yang mengatakan wa masa birosihi salasan itu enggak ada, itu hadisnya dhaif. Ya, jadi dalilnya itu hanya kias saja tadi. Jadi mengkiaskan dengan anggota tubuh yang lain, anggota wudu yang lain. Ya, sedangkan diriwayatkan dari Ibnul Majisun annahu qala idza nafadzal ma'u masaharosihi bibalali lihyatihi. Ya, apabila nafada apa tadi? Dilewat. Ya, nafada itu terkena maksudnya. Ya. Apabila air terkena di dalam mengusap kepalanya dengan yang basah dari jenggotnya, artinya Oh, ini udah pembahasan yang lain ya maksudnya. Bukan yang tentang jumlah. Ya, ini udah ke masalah apakah dalam mengusap kepala itu airnya itu baru, ngambil air baru atau dari yang sebelumnya. Ya, jadi yang permasalahan tadi udah beres. Ya, yang tadi itu dikatakan bahwa jadi sebenarnya tadi itu pendapat Imam Syafi'i ya, sekaligus juga jawaban dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu tadi bahwa tambahan, walaupun tambahan hadis tambahan yaitu wa masa birosi wahidatan, itu kan tambahan dari hadis yang lain, yang Utsman terutama, yang menjelaskan tentang cara wudu Nabi ya. Nah, tambahannya itu walaupun bukan ada di Shahihain ya, tetapi kalau dia sahih fa in shohat, ya kan? Kalau riwayat tambahan itu adalah sahih, maka wajib merujuk kepada tambahan itu. Nah, ini pendapat, jadi yang di bagian akhir itu sebenarnya pendapat jumhur ulama, alasan jumhur ulama. Ya, alasan jumhur ulama ya karena tambahan itu sahih. Wa masa birasi itu wahidatan.
sahih, berarti harus merujuk ke situ. Menjadi suatu apa? Menjadi suatu pengecualian dari ya riwayat-riwayat yang umum yang mengatakan Rasul berwudu 1 kali, 2 kali, 3 kali yang secara umumnya berlaku untuk semua anggota. Tapi karena ada hadis yang secara khusus mengecualikan mengusap kepala sekali, maka mengusap kepala sekali karena ada hadis tambahan tadi. Ya, jadi gitu. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Karena orang yang diam, artinya tidak menyebutkan. Artinya dalam satu riwayat umum tidak disebutkan bahwa mengusap kepala 1 kali. Itu kan artinya diam, tidak disebutkan. Nah, sedangkan di riwayat lain disebutkan. Nah, otomatis yang riwayat yang menyebutkan di riwayat lain itu harus digunakan. Ya, menjadi hujah bagi yang umum tadi, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya, orang yang tidak menyebutkan jadi hujah bagi yang menyebut, bukan begitu. Ya, nah ini sebenarnya sudah tamat dari paragraf yang sebelumnya udah titik. Nah, kemudian masuk ke permasalahan berikutnya, yaitu ketika mengusap kepala itu apakah mengambil air yang baru, tajdid, maksud tajdid itu mengambil air yang baru atau tidak? Nah, di sini katakan kebanyakan para ulama mewajibkan mengambil air yang baru, dikiaskan dengan anggota wudu yang lain. Ketika mencuci wajah, mengambil air yang baru tidak? Ya. Mengambil air yang baru. Ketika mencuci tangan, ya. Air yang baru. Nah, mengusap kepala pun sama, dikiaskan kepada anggota tubuh yang lain. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Majishun, ya, bahwa nafazal ma'u masarosihi bibalalil lihiyatihi. Terlaksana mengusap kepala ya hanya dengan basah dari jenggot. Artinya pada saat dia membasuh wajah kan ada air kan di sini. Nah, artinya tidak usah mengambil yang baru lagi, dari situ cukup menurut dia. Karena kepala mah kan mengusap bukan membasuh. Ketika tangan itu masih basah, ya kan? Maka itu sudah terlaksana menurut pendapatnya. Wa huwa ikhtiyaru Ibni Habib, itu adalah pendapat pilihan Ibnu Habib, Malik dan Syafi'i. Jadi menurut Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Habib itu boleh tidak mengambil air baru ketika mengusap kepala. Tidak mengambil tidak atau boleh tidak mengambil air yang baru untuk mengusap kepala. Atau kalau wudu mengusap kepala ngambil air lagi enggak? Ngambil air lagi kan, tapi bukan diambil, hanya dibasahin aja kan, karena mengusap bukan mencuci. Tapi mengusapnya tetap ininya harus basah. Karena kan wamsahu birusikum, karena ada yang menafsirkan juga wamsahu birusikum itu bi di situ menunjukkan ada yang dibuang, yaitu alma. Asalnya wamsahu rusakum bilma gitu. B di situ. Ya. Nah, yang terakhir, paragraf terakhir, wa yustahabu fi sifatil masjid, dan kebolehan. Yustahab apa yustahab? Bukan boleh, mustahabu apa? Nah, ini perbedaan istilah. Ya, perbedaan istilah di dalam sunnah. Ya, gitu. Wan nadbu was sunnatu wat tatawwu, ya, wal mustahabbu ya ba'duna qadnawau. Ya, jadi nadbu, mandub, sunnah, tatawwu, mustahab. Ya, ada ulama usul yang mengatakan itu sama aja maknanya. Sunnah, mandub, tatawwu, mustahab. Tapi sebagian dari yang lain, ulama lain membedakan istilahnya. Kalau sunnah apa? Yang sering dilakukan. Udah dibahas ini. Sunnah adalah yang dilakukan secara sering, dawam. Sunnah. Kalau mandub itu umum, bersifat umum, mencakup semuanya.
Kalau tak mustahab tapi tidak didawamkan oleh Nabi. Kalau tatawu, ya jadi itu setiap individu dia mendawamkan sendiri dari perilaku itu. Misalnya dia misalnya antum mendawamkan membaca Quran setiap kapan misalnya? Ya, itu tak tahu. Artinya kan Nabi tidak mendawamkan pada saat tertentu itu, tapi kita memilih untuk diri kita mendawamkan, itu namanya tak tahu. Nah ini yustahabu, mustahab, ya termasuk hukum sunat, sama dengan sunat. Yustahabu disunahkan atau dianjurkan fi sifatil masih dalam sifat musab an yabda'a memulai dimuqaddami dengan diutamakan muqaddam didahulu muqaddam yang bagian depan kepalanya. Dari kepalanya Fayamuru yadaihi dengan dia melewatkan, artinya melewati dengan tangannya. Kofahu ini ke belakang. Ila kofai kepada ke belakang. Bagian belakang kepala, ujung kepala. Tuma yarudduhuma mengembalikannya ila haitsu bada'a ke tempat dia memulai. Ala ma fi hadisin berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid At-Tabir bin Sabir. Wa ba'dul ulama'i, dan sebagian dari ulama yang tahu aniyah berda'a berpendapat memilih aniyah berda'a memulai segini dari belakang. Nah, ada lagi ulama yang dari belakang mulainya. Ke depan. Wadalika aidan, dan hal itu juga marwiyun yang diriwayatkan sifat wudu'i alaihi wasallam, dari sifat wudunya Rasulullah min hadis Robi bin Muawid binti Muawid perempuan berarti ya ini ya. Rubai perempuan binti Muawid ila annahu lam yasbut fi sahihain, kecuali hanya saja tidak tercantum dalam sahihain. Ya, jadi Imam Ibnu Rusyad ini dia selalu menguatkan hadis yang ada di sahihain. Ya, jadi kalau dia di luar dari sahihain perlu diteliti lagi artinya gitu. Ya, tidak dikuatkan. Nah ini makanya ketika beliau berpendapat Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib itu adalah mengusap seluruh bagian kepala, ya kan? Itu wajibnya mengusap seluruh kepala. Tapi dalam cara mengusapnya dia belum mengatakan yustahabu, disunahkan. Ya, disunahkan. Yaitu tadi sebagaimana riwayat yang menceritakan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu pada bimuqaddami rosi. Nah itu tadi yang dilakukan Nabi itu menunjukkan wajib tidak? Iya, makanya di sini dianggap yustahabu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu kan tidak menunjukkan wajib, artinya contoh sunnah, dia yustahabu. Walaupun kita mengatakan yang wajibnya itu adalah mengusap seluruh kepala, ya kan? Gitu. Cuman kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi, sunnah dalam arti makna fikih. Karena kata sunnah nanti mungkin kita lain kali kita bahas dalam ilmu fikih. Sunnah itu berbeda-beda dalam setiap ilmu, ya. Sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu usul fikih, itu beda-beda maknanya. Jadi jangan sampai salah memahami kata sunnah. Sunnah dalam ilmu fikih yaitu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat pahala, ya kan? Sunnah itu. Nah di sini kalau kita tidak melakukan sesuai sunnah Nabi berarti kita rugi, ya, kita atau khilaful aula disebutnya. Ya, khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama, gitu ya. Nah
Makanya di sini dijelaskan dimulai dari depan, ditarik ke belakang, ditarik lagi. Ya, walaupun ada lagi ulama yang dari belakang. Nah, sebenarnya ini cara mengusap ini ada 3. Cara mengusap ini ada 3 berdasarkan hadis. Karena ada hadis mengatakan akbala wa adbaro. Akbala wa adbaro. Akbala itu artinya menjalankan ke depan. Akbala itu kan akbala ke depan, berjalan ke depan. Sedangkan adbaro ke belakang. Kalau disebutkan akbala wa adbaro berarti ke depan. Kalau yang namanya ke depan dimulai dari mana? Dari belakang. Akbala dari sini akbala ke depan, wa adbaro dan ke belakang. Ya, gitu. Ada lagi di hadis lain yang tadi bada'a bi muqaddami. Kalau bada'a bi muqaddami adalah dari depan. Ya, ada depan. Ya, gitu. Ya, jadi ada 3 itu yang kedua. Cara yang ketiganya dia mulai dari tengah di sini. Dari ubun tarik ke belakang, ke depan dulu. Untuk apa? Untuk menggabungkan 2 hadis ini. Yang hadis pertama bada'a bi muqaddami, memulai dari depan kepala. Ya, jadi menggabungkan dia. Ketika memulai dari ubun-ubun, ini bisa termasuk memulai dari depan kepala. Yang kedua hadisnya adbaro. Akbala dulu, ke depan, ke arah depan dulu baru ke arah belakang. Makanya dia untuk menggabungkan 2 riwayat itu supaya lebih selamat mulai dari ubun-ubun. Ya, mulai dari ubun-ubun ke depan dulu untuk menjaga mana akbala dulu. Baru ke belakang. Gitu. Jadi ada 3 cara dalam perbedaan para ulama dalam mengusap kepala. Ya, ada yang dari belakang, ada dari depan ke belakang, tarik, ada yang dari belakang ke depan, tarik lagi, ada yang mulai dari ubun-ubun ke depan dulu, lalu tarik ke belakang. Ya. Ya, itu perbedaan cara dan masing-masing semuanya ada dasarnya, dalilnya. Ya, cuman berbeda di dalam memahaminya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.